Tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak-akhlak Nusantara, orang menghormati makin diperbudak oleh dia, orang menghargai makin direndahkan, orang mencintai makin dimanfaatkan, sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua, gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kiai Mat menjelaskan jangan terlalu menghormati Habib di Indonesia. Semakin kita menghormati, semakin kita akan menjadi budak para Habib. Mari kita simak ceramahnya. Ulang tahunan Kiai Indramayu lah kasih ulang tahun. Nanti keboten lah Kiai ulang tahunan kayak bocah. Toriko Ali Toriko ulang tahun. Ali Toriko ulang tahun, waduh. Wong Banten mengebergitik gitu loh ya. Mbuang Indramayu mah. Tapi wong Banten ngedeleng Ali Toriko ulang tahun kayak bocah. Bibaid jiddan. La syai'a fi nadrillahi subhanahu wa ta'ala. La tayaqqanu bi annahu la yakunu fi hadillahi subhanahu wa ta'ala. Bahaya itu. Engkau ini premen wong-wong biasa. Hari wong sing wis ana merek toriko kelakuannya kayak kelakuan wong ngorpati bener. Akhlak mimbar Nusantara hari ini harus dipenuhi oleh akhlak-akhlak Nusantara. Akhlak-akhlak Indramayu asli. Akhlak Cirebon, akhlak wong Banten, akhlak wong Jawa, akhlak wong Siliwangi, akhlak wong Sunda, sing tata krama, sing anda pasor jare wong Banten ning kene apa nyeluknya. Pada baik anda pasor, lamun dihormati wong dek nyingkin nunduk. Aja kuma dihormati ngingkin belagu. Emang gue cucu Nabi, cium ini kaki saya. Lah ari wong kene mah wong Indramayu dihormati atau nyingkin menghormati. Dihormati nyingkin menghormati lagi. Menghormati makin menghormati lagi. Tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak-akhlak Nusantara, orang menghormati makin diperbudak oleh dia, orang menghargai makin direndahkan, orang mencintai makin dimanfaatkan. Tenang Rois, mana ketua PCN lu? Hadir. Ini yang harus kita jaga. Ini mimbar-mimbar Rasulullah ke arane ke Bapak. Ke acara-acara ngomong ajaran Rasulullah, arane mimbar Rasulullah. Kita sudah ukuran beberapa dekade ini diajari jelek oleh orang-orang yang berada di mimbar Rasulullah. Sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua, gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat, gampang caci maki kepada sesama, gampang caci maki kepada agama lain. Tuhan orang lain dihina-dina. Ini tidak boleh dalam ajaran-ajaran Islam Nusantara. Islam kita yang diajarkan oleh leluhur kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita beberapa dekade ini diajari oleh Islam yang bukan Islam turunan Nusantara. Akhlak-akhlaknya beda. Akhirnya banyak yang mengikuti daripada anak-anak Nusantara, sehingga mudah mencaci maki ulama, mudah mencaci maki pemerintah,
presiden, Betul. wakil presiden adalah lambang kemuliaan kita sebagai bangsa, lambang kemuliaan kita sebagai negara. Ini dihina-dina setiap hari. Ini yang harus kita bereskan. Ini yang harus kita rebut kembali. Mimbar-mimbar Rasulullah hanya boleh diisi oleh mereka yang punya akhlaknya Rasulullah. Betul. Mimbar-mimbar Nusantara hanya boleh diisi oleh mereka yang berakhlak Nusantara. Kepemimpinan Nusantara dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote hanya boleh diisi oleh anak-anak Nusantara. Insya Allah kita sebagai bangsa akan saling hormat menghormati, lebih damai, lebih tentram jika akhlak-akhlak Islam Nusantara yang diajarkan Wali Songo kita terapkan kembali. Kearifan-kearifan lokal budaya kita dari anak-anak Nusantara yang puluhan ribu tahun yang silam telah ada di tanah Nusantara ini. Ketika belum datang Islam, kita sudah punya akhlak yang seperti ini. Ketika Hindu datang, kita berakhlak seperti ini. Ketika Buddha datang, kita sudah berakhlak seperti ini. Islam datang, disempurnakan oleh Islam akhlak kita bangsa Nusantara yang luhur. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa lafadznya Rasulullah menyempurnakan akhlak? Karena setiap bangsa sudah punya akhlak masing-masing yang luhur. Dan yang paling serupa dan mirip dengan akhlak-akhlak yang ada di hadis-hadis Rasulullah adalah akhlaknya orang Jawa. Nabi Muhammad memang lahirnya di Arab, diutusnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Pertama kali Islam berkembang di Jazirah Arabia, betul. Tetapi kalau lihat hadis-hadis tentang akhlak, itu miripnya yang diberitakan Rasulullah tentang makarimul akhlak itu adalah akhlak wong Indramayu, akhlak wong Cirebon, akhlak wong Kresek, wong Banten, wong Bali, wong Batak. Wong Batak keras-keras mekonon juga. Ya uangnya mah baik. Kenapa? Karena saudara kita, mereka bangsa Nusantara. Uang Madura kedelengnya galak, ya baik. Akhlaknya tetap dijaga. Uang Banten jere Jawara, tetap baik. Uangnya manis kayak kian. Bu, pengen dua mantu manis? Pengen. Akhlaknya bagus, pengen. Kiai pengen, si model makanan pengen. Bu, premen meneng iku. Ora gelem ya kumu wis dirabi. Ya dirabi ga mbeke roro, masih ana roro mani. Lah akhlak-akhlak Nusantara ini luhur, saudara. Coba kita dari Aceh, di Aceh aja itu bangsa Aceh itu sukunya macam-macam. Di Sumatera Utara ada Mandailing, ada Batak, sebagainya banyak. Sepulau Sumatera mungkin ratusan suku bangsa, bahasa. Sepulau Jawa banyak suku bangsa. Wong Sunda bae anak Sunda nih, Sunda Parahyangan, Anda Sunda Bogor, Anda Sunda Galuh. Anak kayak Indramayu, Jawa, Sunda oke. Digawan kadang-kadang wong Jawa Tengah orang ngerti wong Indramayu ngomong. Beli-beli apa beli-beli. Darane tuku. Keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa. Ini jarang perang. Bu,
Wong Indramayu, wong Jawa, selama Indonesia ana iki durung pernah perang antar suku, paling perangnya karena politik bengen DITII, itu bukan karena suku. Tapi di negara lain sukunya hanya dua, pandangan keagamaannya hanya dua, Sunni Syiah, perang sampai sekarang. Tapi Indonesia 700 suku, 1.400 bahasa, 17.000 pulau, tapi kita hidup aman, damai, tentram. Mbeke pirang-pirang tahun niki rada ribut-ributan. Kenapa? Ada akhlak-akhlak bukan akhlak Nusantara mempengaruhi anak-anak Nusantara. Berani mencaci maki yang lebih tua, berani mencaci maki yang lebih mulia. DKRT gadudu wani nyaci maki presiden. Iki dudu akhlak iki. Ini kan demokrasi. Kita harus mengkritik. Demokrasi itu harus ada kritik, betul. Tapi demokrasi kita demokrasi Indonesia yang tetap berdasarkan kesantunan, yang tetap berdasarkan akhlak luhur bangsa Indonesia, putra-putri Nusantara. Coba ning DPR. Di DPR saya sering lihat cara anggota DPR berdebat. Walaupun mengkritik berbeda 180 derajat, tapi dengan sopan, santun, dan luwes. Ini akhlak Nusantara. Tetapi ketika yang mengkritik iki tukang obat, turunan tukang obat, si kini ceramah. Ya biasanya tukang obat kan teriak-teriak di jalan supaya kedengaran orang yang lewat. Ini obat kurap, ini bagus sekali, segala macam. Si kini ngenggos jubah, ngenggos sorban, jadi penceramah. Bengene deket tekaning Indonesia sebagai imigran, tukang obat, karo dagang minyak wangi, dagang buhur. Si kini nyekelin mik ceramah. Akhirnya ceramahnya kayak dagang obat. Tapi monyet kamu, wah luar biasa. Presiden DKRT gadudu wani ngehina presiden. Kiai ulama besar di NU deke ngaji kitab ga dudu sing tengen ngiri, deke masih ngiri nganan. Lah iki wani ngehina. Kiai NU Kawang Alpia baca kitab Jam'ul Jawami, sarah makna kelawan lafadze paham. Iku wani dihina-dina nang bocah sing maca kitab sing kiringanan. Iki akhlak bukan akhlak Nusantara. Dan perlu diketahui, tanah Nusantara kita ini tanah yang sakti. Tanah Nusantara adalah tanah yang sakti. Kalau orang itu sudah kelewat batas, tidak berakhlak di tanah Nusantara, iki keruhun-keruhune metu, wali-waline metu, macan-macane nongol, ulah lemai pada ngegubet. Apabila ada tamu orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara udah semakin sombong di atas tanah Nusantara, kewalat, hancur. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan kepada anak-anak Nusantara. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki haul ki akhlak Nusantara. Kita Islam lakaning Al-Qur'an hawilu misalnya ngahola sira kabeh. Tidak ada itu.
Atau di hadis, man hawala abahu au syekhahu faqad bari'am. Nah, itu ceramah dari Kiai Mat. Jangan terlalu tunduk pada Habib, karena kita bisa menjadi budak Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.